Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rosidah, mahasiswa PPG UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2021. Video kali ini adalah video pelaksanaan PPL yang kedua pada RPP yang ketiga yang dilakukan secara imajiner dikarenakan masih belum melakukan pembelajaran secara tatap muka. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini bertemu lagi bersama Ibu dalam pelajaran Akidah Akhlak. Bagaimana kabarnya teman-teman kelas 4 MI As-Salaf? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar melanjutkan materi Akidah Akhlak. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ibu membaca doa di sini, teman-teman juga ikuti di sana ya, di rumah kalian teman-teman. Di rumah ikuti doanya. Kita baca surah Al-Fatihah bersama-sama. Ayo, siapkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Alhamdulillah sudah berdoa ya. Mudah-mudahan dengan dibacakannya doa, pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang teman-teman dapatkan bisa bermanfaat ya. Ilmunya bisa bermanfaat, ilmunya bisa menempel di sini di dalam pikiran kalian ya ilmunya. Nah, hari ini Ibu akan mengabsen dulu ya. Untuk pengabsenannya, nanti setelah menyimak video ini, teman-teman silahkan kirim voice note melalui grup WhatsApp ini dengan membacakan surah Al-Ghasyiyah ayat 1-5 ya. Jadi, teman-teman baca surah Al-Ghasyiyah sampai ayat 1-5, kemudian direkam melalui voice note dan dikirimkan melalui WhatsApp grup ini. Nanti yang sudah mengirimkan berarti Ibu catat, berarti dia sudah hadir dalam pembelajaran hari ini. Itu untuk absennya ya. Nah, teman-teman, jadi sebelum menyimak pembelajaran hari ini, sebelum menyimak materi dari Ibu, teman-teman siapkan dirinya. Sudah sarapan kan semuanya? Ya, siapkan fisiknya, siapkan hatinya. Hatinya akan segera mendapatkan ilmu. Siapkan, tidak memikirkan macam-macam ya. Harus berkonsentrasi ya. Siapkan. Nah, belajarnya jangan sambil main-main nanti, agar ilmunya bermanfaat, agar ilmunya masuk ke dalam hati dan disimpan di memori kalian. Belajarnya tidak sambil main-main, tapi boleh loh sambil minum, boleh sambil duduk, boleh sambil, pokoknya kan teman-teman di rumah ya belajarnya, jadi bebas asalkan menyimak dengan baik ya, seperti itu. Nah, Ibu juga akan selalu mengingatkan agar teman-teman selalu menjaga protokol kesehatan 3M, yaitu selalu menggunakan masker ketika keluar rumah, kemudian selalu mencuci tangan di air yang mengalir menggunakan sabun. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Nah, mudah-mudahan sebentar lagi, mungkin minggu depan, insya Allah kita sudah mulai bisa belajar bertatap muka di sekolah, walaupun secara terbatas ya, insya Allah nanti minggu depan. Walaupun mungkin teman-temannya dibagi beberapa sesi, ada sesi pertama, ada sesi kedua, kemudian dibagi waktunya juga tidak seperti waktu belajar biasanya, tapi agak diperkecil lagi ya waktunya. Tidak apa-apa, yang penting insya Allah kita akan segera belajar bertatap muka. Nah, pada hari ini materi yang akan kita pelajari adalah materi mengimani
dan meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana cara kita mengimani dan meyakini terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian yang akan kita pelajari hari ini juga tentang hikmah yang bisa diambil terhadap keimanan kita terhadap 4 kitab-kitab Allah yang sudah diajarkan pekan kemarin ya. Nah, kalau minggu kemarin kan kita sudah belajar nama-nama kitab Allah dan kepada siapa diturunkannya. Kemudian kita juga sudah belajar dalil-dalil mengenai diturunkannya kitab-kitab tersebut. Nah, hari ini kita belajarnya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita cara meyakini hati kita agar kita tetap yakin, tetap percaya terhadap kitab-kitab tersebut. Kemudian apa saja hikmah yang bisa diambil daripada keyakinan kita terhadap kitab-kitab tersebut. Nah, itu ya yang akan kita pelajari hari ini. Nanti setelah Ibu kasih tugas kepada teman-teman, Ibu akan menelpon atau melakukan video call kepada kalian ya. Tapi tidak semua, karena 33 siswa dengan waktu yang diberikan itu tidak akan cukup. Nah, tapi hanya sebagian saja. Nanti sebagian lagi minggu depan atau pada pelajaran nanti ya. Ibu akan video callnya. Jadi beberapa siswa saja yang akan Ibu telepon, kemudian akan Ibu tanya secara langsung apakah sudah paham atau sudah mengerti mengenai materi yang Ibu jelaskan hari ini. Nah, jadi silahkan persiapkan, tidak akan Ibu kasih tahu dulu, nanti akan surprise siapa yang akan Ibu telepon, seperti itu ya. Nah, jadi silakan simak baik-baik materinya. Baiklah, kita mulai materi pembelajaran hari ini mengenai meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin artinya percaya ya, berarti mempercayai atau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rukun iman kepada kitab-kitab Allah itu merupakan rukun iman yang ketiga. Berarti beriman itu berarti kita meyakini dan kita percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya dan ajarannya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab tersebut kepada Nabi dan Rasul untuk apa? Nah, untuk dijadikan petunjuk bagi umat manusia. Apa kita kewajibannya terhadap kitab-kitab tersebut? Nah, ternyata kita ada kewajibannya, yaitu yang pertama kewajiban kita adalah mempercayai adanya 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba sebutkan, sudah dipelajari kan pekan kemarin ya. Coba sebutkan kitab apa saja. 1, betul sekali, kitab Taurat. 2, iya, kitab Zabur. 3, kitab Injil, betul. Dan yang keempat, yang terakhir, kitab suci Al-Quran. Iya, betul sekali, teman-teman sudah ingat ya berarti. Nah, itu kewajiban kita mempercayai dan meyakini adanya kitab yang 4 itu. Kemudian yang kedua kewajiban kita itu adalah mempercayai bahwasanya seluruh kitab-kitab tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kitab yang 4 tadi kita sebutkan itu berasal dari Allah. Semuanya Allah yang menurunkan, bukan dari siapa-siapa. Nah, Allah yang menurunkannya kemudian diterima oleh Nabi dan Rasul. Itu kewajiban kita, harus yakin dan harus percaya ya. Kemudian kewajiban kita yang ketiga adalah membenarkan bahwasanya berita-berita tentang kitab yang terdahulu di dalam Al-Quran. Jadi sebelum adanya Al-Quran itu Allah menurunkan kitab yang 3 tadi, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, ketika kitab tersebut dibahas di dalam Al-Quran, kita harus meyakini dan membenarkan bahwasanya ketiga kitab tersebut ada ya. Itu kewajiban kita, harus membenarkan. Tidak boleh menyangkal ya. Tidak boleh itu mah tidak ada, kitab itu mah tidak ada. Tidak boleh seperti itu, harus membenarkan bahwasanya kitab itu ada.
Dan yang keempat adalah mengamalkan hukum-hukum dari kitab suci Al-Quran. Kenapa kitab Al-Quran yang kita percayai? Karena kitab Al-Quran merupakan kitab yang terakhir, diturunkan kepada Nabi yang terakhir. Nah, kalau kitab-kitab sebelumnya diturunkan untuk umat-umat yang sebelumnya juga. Karena kita umatnya Nabi Muhammad SAW, maka kitab yang diimani oleh kita adalah kitab suci Al-Quran, bukan kitab-kitab yang lain. Tapi tetap kita harus yakin, kita harus percaya bahwasanya kitab yang 3 selain Al-Quran itu ada, Allah menurunkannya. Tetap kita harus yakin. Tapi yang kita pelajari, yang kita amalkan, itu adalah isi dari kitab suci Al-Quran. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul itu menjadi petunjuk bagi umatnya masing-masing. Nah, setelah datangnya Al-Quran, maka semua umat manusia harus mengikuti ajaran Al-Quran, karena Al-Quran merupakan penyempurna dari syariat ajaran umat yang sebelumnya. Nah, apa saja hikmahnya beriman kepada kitab-kitab Allah? Ada hikmahnya loh. Hikmah itu apa sih? Hikmah itu pelajaran yang bisa kita ambil, pelajaran positif yang bisa kita ambil dari suatu hal. Nah, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah diantaranya: 1. Menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada kita, sehingga kita harus banyak bersyukur, ya. Itu yang pertama, kita harus banyak bersyukur. Wah, Allah itu sayang ya kepada kita, sehingga Allah menurunkan kitab suci Al-Quran. Nah, hikmah yang kedua, selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya, karena kita tahu hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, di dalam kitab ada hukum-hukum. Ada hukum-hukum tata cara kita beribadah, tata cara kita bersosialisasi, dan lain sebagainya. Nah, kita harus mentaati hukum tersebut. Kalau ada yang dilarang, maka kita tidak boleh melakukannya. Kalau ada perintah, berarti kita harus melakukannya, ya, seperti itu. Kemudian hikmah yang selanjutnya, kita meyakini bahwasanya Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia. Jadi agama yang terbaik itu adalah agama Islam dan harus kita yakini, ya, seperti itu. Dan hikmah yang keempat adalah mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab yang diturunkannya. Nah, kita bisa melihat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab. Bagaimana caranya? Coba lihat saja, umat manusia dimanapun berada, tidak akan ada yang bisa membuat atau menyusun kitab atau tulisan seperti halnya Al-Quran dan kitab-kitab yang lain. Karena Al-Quran itu diturunkannya oleh Allah, ya. Oleh karena itu, manusia yang lain tidak ada yang bisa. Karena itu kita lihat keagungan Allah dan kebesaran Allah dalam menurunkan kitab-kitab tersebut. Nah, alhamdulillah ya, materinya sudah Ibu sampaikan. Nanti teman-teman bisa mencatatnya di LKPD yang Ibu kirimkan. Nanti Ibu akan kirimkan LKPD di grup WhatsApp. Kemudian teman-teman bisa mencatat poin-poin yang tadi Ibu jelaskan. Nah, setelah mencatat poin-poinnya, lalu teman-teman kerjakan LKPD-nya bagian ketiga, ya. Di sana ada soal, beberapa soal, kemudian teman-teman jawab. Setelah menjawabnya, jawaban kalian, buku kalian difotokan, kemudian kirim ke WhatsApp ke Ibu ya, melalui Japri saja, tidak usah di grup. Nanti kalau dikirimnya di grup, takutnya ada teman lain yang melihat atau menyontek ya, jadi kirimnya melalui Japri saja ya. Silakan ya, selamat mengerjakan ya teman-teman. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa kalau sudah selesai belajarnya nanti bantu orang tua ya.
membantu orang tua melakukan pekerjaan rumah apa saja sesuai dengan kemampuan teman-teman ya. Alhamdulillah ya, sudah selesai materinya. Mungkin cukup sekian pembelajaran akidah akhlak hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Nah, kita tutup dengan doa. Kita berdoa dulu sebelum mengakhiri pelajaran. Subhanallahi, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.